Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kita kali ini akan belajar tentang pernikahan dan masih melanjutkan tentang 5 gambaran pernikahan. 5 gambaran pernikahan yang pertama adalah pergi berdua ke suatu negara yang asing yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua adalah bermain badminton ganda campuran. Yang ketiga adalah naik sampan berdua. Yang keempat adalah memasak makanan berdua bersama-sama. Kemudian yang kelima adalah naik gunung berdua. Perhatikan akan 5 contoh ini. 5 contoh ini membutuhkan yang namanya persiapan dan pelatihan yang akan mengurangi masalah. Perhatikan, dibutuhkan persiapan dan pelatihan untuk mengurangi masalah. Saya tanya sama kalian nih yang mau menikah, kira-kira kamu dalam keluargamu, rumah tanggamu yang akan kamu jalani ke depan, kamu ini ingin penuh masalah atau sedikit masalah? Saya tawarkan aja ke kamu, kan kamu yang akan menjalani. Kalau kamu mau banyak masalah, nggak usah persiapan, nggak usah latihan, jalani aja. Nanti paling begini, gambaran yang pertama ya. Kalau kamu ini pergi berdua tanpa persiapan, tanpa pelatihan, ke suatu daerah yang kau asing sama sekali. Pokoknya duit saja. Kalau engkau pergi ke suatu tempat ya, dan itu luar negeri, engkau butuhkan paspor dan visa, engkau sudah siapkan. Tapi yang lain, sudahlah di sana aja lah. Kemudian kamu datang. Oke, tinggal di hotel. Kenapa? Masih ada duit. Berikutnya bingung nih. Mau cari makanan apa ya? Ini makanan seperti apa? Oh, apa adanya. Fast food. Oke, nggak masalah. Kemudian mulai nih, bingung nih. Ini masyarakatnya seperti apa ya, budayanya ya? Ini kira-kira potensi untuk kita bisa kerja di sini ada nggak ya? Udah kita coba aja. Maka kalian akan mencoba trial and error, sesuatu yang membuang waktu, bahkan menimbulkan masalah. Belum kalau kalian ada benturan, salah paham, salah omongan, akan ribut. Kemudian satunya keras kepala, lalu mencoba aja, aku yakin ini, kemudian dicoba. Yang satunya merasa ya sudahlah aku ikut, ternyata gagal. Muncul masalah lagi, lalu mereka mencoba cari jalan lain lagi. Budaya yang berbeda menambah masalah, orang-orang yang berbeda menambah masalah. Saya tanya sama kamu ingin pernikahan, rumah tangga, keluargamu ke depan punya banyak masalah? Mestinya tidak, bukan? Kalau tidak mau banyak masalah, lakukan persiapan dan pelatihan. Karena itu akan mengurangi masalahmu. Kita tidak mungkin hidup tanpa masalah, tidak mungkin. Karena hidup itu sendiri merupakan tantangan. Tantangan itu pasti akan memunculkan masalah-masalah baru. Saya ulangi sekali lagi, tantangan itu memunculkan masalah-masalah baru. Bahkan ketika engkau tidak bergerak pun akan muncul masalah. Contoh nih, kalau kamu nggak pengen apa-apa, nggak pengen masalah apa-apa, sudah tinggal di rumah. Kalau kamu takut di jalan ditabrak motor, naik motor, takut nanti ditabrak mobil, naik mobil, takut nanti kecelakaan. Penuh dengan ketakutan, nggak pengen apa-apa di rumah. Maka engkau akan mengurangi masalah.
Tapi apakah kemudian kamu tinggal di rumah tidak ada masalah? Akan muncul masalah baru. Akan muncul masalah baru. Apa itu? Ya, kamu jadi kuper. Jadi terisolasi. Jadi tidak ngerti apa-apa. Tidak mengerti perkembangan. Kamu jadi tambah takut. Jadi saran saya, hidup ini penuh tantangan. Mari lakukan persiapan dan pelatihan sebaik-baiknya. Supaya apa? Mengurangi masalah. Kita perhatikan lagi bagian yang kedua gambaran tentang pernikahan, yaitu bermain badminton ganda campuran. Kalau engkau tidak persiapan secara fisik, lakukan pemanasan sebelum bermain badminton, kamu akan punya masalah. Kalau engkau tidak berlatih untuk memberikan bola yang baik, engkau tidak melihat lawan itu posisi di mana, engkau tidak belajar memperhatikan kekuatan pasangan mainmu, engkau masalah. Engkau harus melatih belum pada titik pertandingan, tapi latihan aja. Kemudian men-smash, melihat akan bola tanggung, itu perlu latihan. Dalam pernikahan sama. Pak, saya mau latihannya latihan bercinta saja, Pak. Bercinta nggak perlu latihan, itu naluri. Orang sehat jatuh cinta, punya keinginan, jadilah, sudah nggak perlu latihan. Itu malah merusak hati nuranimu. Engkau akan merasa bersalah karena melanggar akan kekudusan pernikahan. Sudah, jangan mikir yang itu. Jangan berotak mesum ya. Jangan berotak mesum. Santai aja, pernikahan itu bukan cuma hubungan intim. Hubungan intim kalau dilihat dari hidup pernikahan cuma 2-3% waktunya. Sisanya, bukan sisanya tapi sebagian besar adalah waktu untuk bekerja sama, berdua, membangun kebersamaan, saling menolong, saling membantu. Demikian, jadi jangan berpikir, Pak, saya butuh persiapan untuk membangun hubungan cinta. Kalau cuma hubungan badan, tidak perlu latihan. Itu nanti gampang. Kenapa? Naluri. Wanita, pria, jatuh cinta. Wow, pasti akan pengen memeluk, mencium, meraba. Tapi itu dalam pernikahan. Pak, banyak orang nggak pakai nikah-nikah juga bisa lakukan itu. Memang bisa. Tapi itu akan mengurangi nilai hidupmu sebagai manusia. Mau? Lama-lama tidak berharga? Karena engkau tahu tidak berharga ketika dicampakkan pasanganmu. Dia lari ke orang lain. Padahal orang yang memulai pernikahannya dengan perzinahan, maka dalam perjalanan pernikahan keluarganya ke depan, ada kecenderungan untuk melakukan yang sama lagi. Bukan dengan pasangannya, dengan orang lain. Oke, kita balik lagi kepada gambaran tentang pernikahan yang membutuhkan persiapan dan pelatihan supaya mengurangi masalah. Tadi ketika badminton, kamu harus latihan, kamu harus persiapan. Sekarang bagian yang ketiga nih, apa itu? Naik sampan berdua. Buat kalian yang belum pernah naik sampan ya, untuk berada di dalam sampan itu pun sudah membutuhkan keberanian. Apalagi ketika sampanmu goyang. Di atas air itu bukan di atas daratan, naik mobil itu ya sudah diam kecuali kita melewati jalan yang tidak rata. Tapi kalau di atas air tidak ada yang tetap begini, nggak ada, pasti ada goyangnya. Latihan ngadepi itu, atau latihan juga supaya tidak mabuk. Berikutnya apa? Ya latihan fisik. Mengapa? Karena engkau itu harus mendayung. Latihan apa lagi? Latihan mendengarkan, latihan membangun kesepakatan, tawar-menawar, ini mau ke kiri atau ke kanan. Demikian juga pernikahan. Memang harus latihan dan persiapan. Persiapan dan latihan, persiapan terus-menerus.
Supaya apa? Supaya mengurangi masalah. Lalu Pak, dalam pernikahan seperti apa mendayung berdua itu? Sama. Nanti kamu akan menghadapi yang namanya gelombang dalam biduk keluarga rumah tanggamu. Kalau engkau udah terbiasa, ada goyangan sedikit, engkau tidak akan masalah. Jadi jangan berpikir kalau pacaran itu yang manis-manis saja, yang baik-baik saja. Jangan. Coba munculkan sesuatu yang membuat kalian itu diskusi. Bahkan diskusi dengan keras. Contoh nih ya, coba munculkan dah. Aku suatu kali ya kerja begitu baik-baik ya, gajiku lumayan. Tapi kemudian kalau aku punya masalah di pekerjaan, lalu aku di PHK, kira-kira kamu gimana? Biasanya orang yang masih punya cinta yang besar akan, oh pasti aku akan backup. Cara backupmu bagaimana? Ya aku akan ikut kerja. Loh nggak semudah itu loh. Menurutmu bagaimana? Loh backup itu artinya kamu atur juga keuangan kita dengan baik. Supaya ketika aku tidak kerja minimal 6 bulan itu hidup kita aman. Itu butuh persiapan. Itu butuh pelatihan. Bayangkan tuh. Ya, pergi ke luar negeri berdua butuh persiapan pelatihan. Badminton berdua butuh persiapan pelatihan. Kemudian naik sampan berdua butuh pelatihan dan persiapan yang baik. Berikutnya yang keempat. Apa itu? Memasak makanan berdua. Pak, masak makanan, masak butuh persiapan dan pelatihan. Bukankah butuh persiapan? Persiapan beli bahan, motong dan segala sesuatunya. Itu baru satu masakan. Di dalam pernikahan ada begitu banyak makanan yang dinikmati berdua, yang harus dipersiapkan. Apa itu? Pengalaman. Membangun komunikasi dengan keluarga, dengan rekan kerja, sebagai keluarga, sebagai suami istri, itu seperti dalam tanda petik makanan yang harus diolah bersama. Sikap apa yang aku harus ambil, itu butuh persiapan dan pelatihan. Kemudian bagian yang terakhir, naik gunung berdua, itu lebih lagi. Butuh persiapan yang baik, bukan hanya mental, bukan hanya fisik, bukan hanya barang-barang loh. Tapi bagaimana latihan untuk berkomunikasi, saling mengerti kekuatan dan kelemahan. Dan dibutuhkan kerelaan. Ketika pasanganmu terlalu capek, ambil tempat di situ. Dirikan kemah, nikmati akan suasananya. Pernikahan, membangun keluarga, butuh persiapan dan pelatihan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.